Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, nama saya Muhammad Hari Subagio, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran PPKN SMP Al-Amanah. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Pamulang. Mohon kiranya masukan dan saran untuk kemajuan saya ke depan. Selamat menyaksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tengah lintang kanan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, anak semua, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Bapak berikan mudah kalian serap. Silakan Bapak Andrea untuk menyiapkan. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Anakku semua, baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Nanti yang dipanggil silakan angkat tangan dan mengucapkan hadir, ya. Andrea, Bima, Derisa, Hijar, Muhammad Yulfi, Muhammad Rijal, Mutiara Aliza, Nazifa Kotrunada, Naura Kanaya, Ferry Daneta, Quinsa Aulia, Raisa Nayara, Salisa Melisa, Sipana Kasanova, Tamani Robereri, Tasya Serviani, Zafira Muna Aziza, Sipana Larena Musri. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Baik anak semua, untuk menambah semangat kalian pada hari ini, marilah kita berdiri, kemudian kita menyanyikan lagu nasional
akan menghadap ke depan, ya. Kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan suara yang lantang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serta mengusir penyerang. Maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serta menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Baik, terima kasih tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Baik anak semua, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan melaksanakan atau memberikan ice breaking, ya. Jadi clue-nya adalah dengarkan perkataan Bapak. Apa clue-nya? Dengarkan. Nah, selain mendengarkan, kamu juga nanti bergerak, ya. Misal, ayo sekarang pegang kepala, pegang pundak, pegang hidung, telinga, mulut, kuping. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik anak semua, ya. Sebelum Bapak masuki materi yang baru, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang kemarin, ya. Materi yang kemarin adalah tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ya. Coba Bapak ingin mengecek apakah kalian masih memahami, ya, atau mengerti tentang penjelasan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, Bapak akan bertanya kepada Rizal. Ya Rizal, Bapak ingin bertanya, coba kamu jelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar dan pedoman untuk mengatur pemerintahan Indonesia. Ya betul, betul semuanya. Pertanyaan kedua, Bapak tunjukkan kepada sekarang yang perempuan, ya, Tamami. Ya, Tamami, Bapak ingin bertanya, coba kamu jelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan. Sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam hal berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul, tepuk tangan semuanya. Ya, sedikit Bapak jelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk mengatur pemerintahan di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa untuk dijadikan landasan atau pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama sekarang Bapak ingin mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini merupakan materi lanjutan dari yang kemarin, gitu ya. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ada 3. Kamu bisa lihat bahwa yang pertama, kamu mengetahui dampak pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila. Ya, yang kedua, menelaah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah kamu tahu pelanggarannya, Bapak berharap kamu tidak melakukannya. Setelah kamu tahu nilai-nilainya, Bapak berharap kamu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nah, nilai-nilai Pancasila ini, ya, ada di setiap silanya, dari sila 1 sampai sila
kelima. Pancasila memiliki lambang. Nah, kira-kira tahu nggak nih lambangnya? Ya, coba Bapak akan bertanya kepada Salisa. Salisa, coba sebutkan lambang sila pertama. Iya, betul, tenang. Bisa. Rusdi, sila ketiga apa lambangnya? Pohon beringin, betul. Alhamdulillah, ternyata semuanya bisa mengetahui lambang-lambang Pancasila. Ya, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Baik, sekarang ke depan lagi, Bapak akan menjelaskan tentang KKM atau kriteria ketegasan minimal. Ya, ini adalah nilai yang kamu harus penuhi, ya, senilai 78. Ya, jadi anakku semua, saat pembelajaran tolong fokus, ya, tidak banyak bermain agar kamu semua mendapatkan hasil belajar 78. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik. Sekarang kita ke materi. Nah, ini ya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, ya. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pancasila di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya. Artinya nilai-nilai Pancasila sudah ada, ya. Antara lain gotong royong dan toleransi. Itu adalah nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, kalau kamu sudah mengetahuinya, maka harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sekarang yang kedua, nah ini yang tadi saya sampaikan. Nilai Pancasila yang pertama, ya, kamu bisa lihat gambarnya. Ini adalah perbedaan dari suku dan agama. Ini yang dinamakan toleransi. Toleransi merupakan nilai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun berbeda, tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sekarang yang kedua. Nah, ini yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya, sekarang kita tahu bahwa perilaku bullying di sekolah ini sekarang meningkat. Ya, kemarin, ya, ada peristiwa pembulian yang ada di Cilacap. Ya, sesama anak SMP saling berantem, saling menyiksa. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan, di mana para pelaku melakukan bully menggunakan seragam sekolah. Ya, oleh karena itu, kalau kamu tahu pelaku bullying di sekolah, tolong laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Bisa dipahami? Ya. Sekarang yang ketiga, sila ketiga. Ya, Persatuan Indonesia. Artinya, walaupun kita berbeda, ya, suku, agama, dan budaya harus menempatkan persatuan di atas segalanya. Ya, karena Indonesia itu memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu, kita harus menempatkan persatuan di atas segala-galanya agar tidak terjadi keributan ataupun perpecahan di antara masyarakat Indonesia. Begitu anak semua, ya. Baik anak semua, sekarang kita masuk ke sila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kamu lihat di sini adalah gambar anggota DPR sedang bersidang. Ini adalah perilaku sila keempat. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kamu tahu contoh dari musyawarah di sekolah? Angkat tangan yang bisa. Ya, Win, apa jawabannya? Pemilihan ketua kelas, betul, tepuk tangan. Ya, satu lagi ya, satu bisa, atau lagi. Ya, apa jawabannya? Pemilihan ketua OSIS, betul, tepuk tangan. Ya, itu adalah bentuk-bentuk pelaksanaan sila keempat, ya, yaitu musyawarah di sekolah. Baik, sekarang kita masuk ke sila kelima. Ya, nah, sila kelima, contohnya adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka
dapat mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, anakku semua, ya, sila kelima ini menuntut kita untuk adil, ya, di dalam kehidupan, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa? Karena kalau kita membeda-bedakan maka akan terjadi perpecahan, ya. Oleh karena itu kita harus bersikap adil kepada siapapun. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, alhamdulillah. Yang semua, tadi kamu sudah membuat pertanyaan, ya, dari permasalahan tentang tawuran yang terjadi di dalam video tersebut. Nah, baik, sekarang kamu kan sudah duduk berkelompok sesuai dengan pemberitahuan di WA Group semalam, ya. Jadi kamu sudah duduk berkelompok. Sekarang kamu akan berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Di LKPD ini, ya, nanti kamu mengisi kelompok berapa, nama kelompoknya dan ketua kelompoknya. Kemudian di LKPD ini juga sudah tersedia petunjuk, ya, cara mengisi LKPD, ya. Nah, nanti setelah kamu mengisi ini, ya, kamu membuat laporan dari hasil ini ke dalam media Canva, gitu kan? Semua bawa HP? Coba tunjukkan handphonenya. Yuk, ditunjukkan handphonenya. Ya, baik, bagus semua, ya, sesuai dengan arahan Bapak semalam, ya. Jadi hari ini kita belajar dengan menggunakan media Canva, ya. Nanti kamu bisa mengedit dan mengisi gambar-gambar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena ada 4 kelompok, maka Bapak akan tugaskan secara berbeda-beda. Kelompok 1 di rumah, ya. Kelompok 2 di sekolah, kelompok 3 di dalam kehidupan masyarakat, kelompok 4 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kamu jangan sampai salah nanti mencari lewat internet atau handphone atau juga mencari di dalam buku paket dan LKS. Jadi paham semuanya? Ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan bertanya ke Bapak, gitu ya. Dan dalam mengerjakan LKPD ini, Bapak berikan kamu waktu selama 25 menit, ya. 25 menit. Nah, untuk mempermudah dan mengefisiensi waktu, kamu bisa membagi tugasnya secara berkelompok. Jadi jangan satu orang yang mengerjakan agar tugasnya bisa selesai tepat pada waktunya. Jadi paham semuanya? Bisa. Ya, kamu akan bagian LKPD-nya berdasarkan kelompok. Langsung dikerjakan, ya, langsung dikerjakan, tulis nama dan anggota kelompoknya. Yuk, dicari, digambar, ya, nanti dituangkan. Ya. Oke. Pilih
ditulis nilai-nilai Pancasila. Jadi tinggal diingatkan dari teman-teman. Gitu ya. Ini mana yang bukan? Oh iya. Nah, itu yang ditulis ya. Nah, nanti ya, tulis coba nilai-nilai Pancasila. Ya, terus lanjutkan ya. Yang ini dikasih logo Pancasila ya. Ayo, yang ngerjakan mana? Ini dibagi jangan kamu semua dibagi. Siapa yang mau ngerjakan ini yang ngerjakan siapa? Nah, Queen. Dikasih logo ya, logo Garuda. Oh, benar Indonesia. Ayo tulis ini kan bernegara ya. Ayo silakan ditulis sila keduanya apa gitu. Nah, tulis. Harus ada tulisnya diwaktuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Sila pertama akan dibacakan oleh Zafira. Nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya toleransi terhadap tetangga yang berbeda agama. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid bagi yang beragama Islam. Yang ketiga, bersedia membantu sesama warga masyarakat meskipun begitu. Yang sila kedua akan dibacakan oleh Salisa. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Yang kedua, saling menghormati dan gotong royong antar warga negara. Yang ketiga, meningkatkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Untuk sila ketiga akan dibacakan oleh Raisa. Contoh pertama adalah tidak membeda-bedakan teman, saling rukun dan bertetanggaan. Yang kedua, saling rukun dan bertetanggaan. Ketiga, tidak membeda-bedakan orang dari ras, suku, dan agama. Sila keempat akan dibacakan oleh Raffi. Contoh yang pertama yaitu saling musyawarah dalam pemilihan ketua RT. Yang kedua, membagi jadwal siskamling secara merata. Yang ketiga, memberikan kesempatan orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Sila kelima, yang pertama menghormati hak orang lain. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Delisa dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3.
Apa yang terjadi jika di dalam masyarakat tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Menurut pendapat saya, akan terjadi perpecahan dalam masyarakat dan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semua, tadi kelompok 3 juga sudah mempresentasikan sangat bagus sekali ya dari presentasinya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Nah nanti yang mau bertanya silakan ya, seperti kelompok-kelompok yang sebelumnya. Ayo silakan kelompok 4, silakan mempresentasikan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hilfi. Nama saya Pati Janeta. Nama saya Kunsya Aulia Karnisa. Nama saya Mutiara Aliza Putri. Nama saya Naura Kanaya. Ya, langsung saja kita langsung bisa lihat sila pertama. Yang pertama, contohnya yaitu ada menghormati dan menghargai agama orang lain. Yang kedua, tidak memaksa agama lain untuk percaya kepada agama kita. Yang ketiga, ada selalu beribadah dengan kepercayaan masing-masing. Dan dilanjutkan oleh Karen. Baik, untuk sila kedua, yang pertama yaitu ada membantu siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan budaya. Lalu yang kedua, bersikap santun dimanapun. Dan yang ketiga, menjaga hak asasi manusia. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Quinca. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh yang pertama ada mencintai produk-produk dalam negeri. Yang kedua ada bangga dan cinta terhadap tanah air. Dan yang ketiga adalah bergotong royong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aliza. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, menghormati keanekaragaman. Kedua, musyawarah dan mufakat. Ketiga, penyelesaian konflik dengan damai. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Peduli atas penderitaan orang lain. Dan yang ketiga, menolong orang lain. Baik, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan, nama saya Mustafa Makarim ingin bertanya. Jika di dalam berbangsa dan bernegara tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila, menurutmu apa yang terjadi? Menurut pendapat saya, yang akan terjadi adalah timbulnya kerusuhan dan juga perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, Fijar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya, untuk menambah semangat ya pada hari ini ya, sekarang kalian semuanya berdiri. Yuk kita berdiri ya. Kita melakukan ice breaking ya, semuanya berdiri ya. Ingat ya, clue-nya dari Bapak. Kalau ular berarti panjang. Ayo, ular berarti panjang. Ya. Kalau cacing, ular, cacing. Nah, kalau gajah, besar. Gajah, semut. Oke ya. Ingat, konsentrasi. Oke, baik. Ular, cacing, gajah, semut, gajah, cacing, cacing pendek, kalau kecil semut. Konsentrasi, gajah, semut, cacing, ular, semut, gajah, cacing, ular. Nah, tadi kan sesuai ya, antara ucapan dan tindakan sesuai. Sekarang dibalik.
Ya, kalau ular panjang berarti seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau cacing, nah, jadi ular panjang, cacing pendek, gajah besar, semut Wajib. Nah, bisa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cacing. Cacing pendek. Ya, kan kebalikannya. Ayo, mulai lagi ya. Gajah. Gajah besar. Semut kecil. Ayo lagi ya. Udah baik-baik ya. Ular. Gajah. Ternyata udah tidak berenang. Bentar. Baik, kita ada dulu semuanya. Yuk. Baik anak semua, ya tadi kita sudah melakukan ice breaking, maka sekarang adalah kalian melakukan penilaian, ya, atau mengerjakan soal-soal latihan yang Bapak sudah masukkan ke dalam Google Form, ya. Bapak sudah mengirimkan ke grup, ya, tentang link dari Google Form, ya. Nah sekarang kamu kerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Yuk sekarang dikerjakan. Ambil 5 menit. Sorot, stop, pindah lagi. Dan buku yang pakai dia. Baik, anakku semua ya, alhamdulillah. Apakah sudah semua? Sudah ya. Baik, nanti Bapak akan buka nilai kalian ya. Sekarang kalian masing-masing kelompok membuat kesimpulan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bapak berikan waktu 5 menit. Yuk sekarang dikerjakan kesimpulannya. Yuk sekarang dikerjakan. Buat tulis. Buat tulisnya. Baik anak semua, apakah sudah menyelesaikan kesimpulan? Tidak. Ya, baik sekarang kalian secara berkelompok, secara perwakilan kelompok memasangkan depan. Yuk silakan sekarang Lutfi di kelompok sama silakan. Baik, perkenalkan saya ada perwakilan dari kelompok 1. Kesimpulannya adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam keluarga akan terciptanya kerukunan dan menghindarkan dari permusuhan di dalam keluarga. Sekian.
Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan kesimpulan dari kelompok saya. Kesimpulannya adalah kita dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ke-1 sampai 5 dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 4, yuk silakan maju. Silakan dibacakan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilfi, perwakilan dari kelompok 4. Kesimpulan dari presentasi tadi bahwa kita tahu cara menerapkan dan mencerminkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Sudah? Baik, terima kasih teman-teman. Ya. Baik anakku semua, ya, tadi kamu sudah mempresentasikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Semua memahami semua ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan juga pengerjaan proyeknya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.